Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Kelompok Desa Bareng Rambang. Sekarang kami berada di Pondok Jamur Jidan. Di sini kami akan belajar membuat media tanam untuk budidaya jamur tiram yang baik dan benar. Namun sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Oke. 2, 3. Daripada penasaran, yuk ikutin. Jadi kita sudah sampai di lokasi dan kita sudah bertemu langsung dengan pemilik Pondok Jamur Jidannya, dan sekarang kita akan mendengarkan sedikit bagaimana proses pembuatan budidayanya. Ya, untuk Bapak siapa nama Pak? Gopur. Pak Gopur ya. Bagaimana Pak untuk proses pembuatannya, bisa diterangkan sedikit kita? Oke, jadi sebelumnya selamat datang ya adik-adik mahasiswa KKN 2021 di Pondok Jamur Jidan. Jadi mungkin saya termasuk salah satu petani jamur di Palangkaraya, dan ini sedikit perkenalan ya. Awal usaha saya 2016 sampai sekarang, kemudian kebetulan kemarin 6 Agustus juga saya termasuk salah satu dari 22 orang di Kalteng yang dilantik jadi duta milenial. Jadi duta petani milenial di Indonesia. Jadi di Kalteng baru 22 orang, Palangkaraya 3 orang tepatnya. Nah, jadi langsung saja saya jelaskan. Mungkin ini adalah proses kedua lah bahasanya. Jadi awalnya itu adalah serbuk gergaji. Jadi bahan baku untuk pembuatan backlog sendiri, ini kan sebutannya backlog, ya kan, sebutannya backlog yang seperti ini. Nah, ini backlog. Nah, bahan bakunya itu sebenarnya pada dasarnya cuma 3. Yang pertama adalah serbuk gergaji, yang kedua adalah dedak, kemudian yang ketiga adalah kapur. Kapurnya bisa menggunakan kalsium karbonat ataupun kapur dolomit, tergantung persediaan di lokasi, gitu ya. Nah, kemudian bahan-bahan baku tersebut pertama kita ayak. Jadi kita ayak dulu, kita pisahkan serpihan yang besar-besar menggunakan ayakan yang di belakang itu. Nah, kemudian setelah diayak, dicampurkan antara dedak dan juga kapurnya. Kemudian diaduk, dikasih sedikit air, jadi supaya agak basah medianya, tapi jangan terlalu basah, nanti seperti yang di belakang. Nah, setelah diaduk tadi rata, kemudian nanti baru kita masukkan ke dalam plastik seperti ini. Nah, proses memasukkannya menggunakan mesin. Jadi ini mesinnya semi otomatis sebutannya. Kecepatan dia sendiri, kemampuan produksinya lumayan, sekitar 120 sampai 135 backlog per jam. Tapi kalau sudah mahir operatoran seperti itu. Nah, selama seperti itu. Apa kita perlu ini kah praktek? Perlu Pak. Nanti untuk video ini lanjut ya? Ya, lanjut Pak. Ya. Nah, nanti setelah seperti ini kemudian dimasukkan, coba ambilkan satu di belakangnya sudah cukup. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah pemasangan cincin dan tutup. Jadi kita pasang cincin dan tutup, nanti tujuannya supaya ini adalah tempat menanam bibit, ya kan? Nah, setelah dipasang cincin dan tutup, proses selanjutnya adalah proses sterilisasi yang di drum. Mau ke sana? Ke sana. Proses sterilisasinya. Jadi memang di sini kita masih menggunakan alat yang sederhana, hanya menggunakan drum. Jadi satu drum ini, 1,5 drum ini kurang lebih kapasitas 128 backlog. Di bagian dalam ini plastik supaya uap panasnya tidak keluar. Nah, kalau di bagian luar sengaja dilapis kain, tujuannya supaya plastiknya tidak pecah. Jadi pada saat tekanan tinggi, plastik bagian dalam tidak gampang pecah seperti itu. Karena dalam proses sterilisasi memang yang pertama adalah uap, yang kedua adalah panas. Jadi jangan usahakan seminim mungkin uapnya keluar seperti itu. Nah, untuk prosesnya sendiri saya mesti menggunakan gas 3 kilo. Ya, jadi gas 3 kilo. Satu drum ini satu gas habis kurang lebih 6 sampai 7 jam. Nah, nanti setelah proses ini adalah proses pendinginan dan proses penanaman bibit. Nah, kita langsung jalan ke sana untuk melihat proses. Mau dari sana kah? Dari situ kah? Bebas Pak. Yang lebih terang? Sini terang sih. Terang semua. Tapi kalau mau yang di backgroundnya di sini. Lanjut. Oke. Nah, tadi setelah saya bilang tadi kan setelah proses sterilisasi kemudian pendinginan. Nah, pendinginan sendiri adalah untuk mendinginkan medianya ini supaya sesuai dengan suhu atau kondisi ruangan suhunya. Jadi nggak panas lagi dia. Biasanya kita kisarannya sekitar 30-an derajat lebih sedikit. Nah, kemudian
tahap selanjutnya adalah penanaman bibit. Nah, ini yang di bagian dalam ini, mau di zoom silahkan. Ini adalah bibit yang baru ditanam. Jadi dia belum terlalu pecah miseliumnya dan bentuknya seperti ini. Nah, nanti sesuai perjalanan dengan perjalanan waktu dia akan tumbuh ya. Nanti miseliumnya akan pecah. Jadi nanti akan seperti ini. Kemudian dia akan menebal seperti ini, ya kan? Nah, kalau yang tadi kan dia belum tebal ya putihnya ya, masih ada sedikit kan muncul. Nah, kalau yang ini kan sudah agak tebal, ya kan? Nah, nanti lama-lama putihnya itu akan penuh. Jadi contohnya seperti yang di sini di belakang. Contohkan saja. Nah, jadi lama-lama putihnya tadi atau miseliumnya dia akan memenuhi seluruh bagian backlog. Nah, waktunya yang diperlukan kurang lebih dari kita penanaman awal sampai dia penuh seperti ini, penuh sampai ke belakang, nanti bagian belakang sini itu kurang lebih 1 bulan. Biasanya antara 25 sampai 30 hari rata-ratanya. Tapi biasanya kalau saya sendiri pakai patokan tetap 30 hari. Karena memang ada yang cepat ada yang lambat tergantung serbuk kayu yang kita pakai. Nah, sampai sini nanti tahap selanjutnya adalah tahap ini dinamakan tahap inkubasi. Ya, inkubasi. Jadi inkubasi ini adalah proses penumbuhan miselium dari yang awal tadi yang baru kita tanam sampai dengan dia penuh. Jadi miselium sampai 100%. Nah, setelah inkubasi nanti baru ada tahap namanya pemeliharaan backlog atau penumbuhan jamurnya. Nah, itu nanti kita ke sebelah, saya jelaskan di sebelah juga bisa karena memang berbeda ruangannya. Ya, cukup sampai situ ya. Ya foto aja. Jadi kamu. Mulai. Nah, tahap selanjutnya setelah tadi miseliumnya saya bilang penuh sampai ke belakang seperti ini kan dia penuh sampai ke belakang kan. Nah, sesuai tadi pertumbuhannya, kemudian putihnya juga biasanya dia mengalami penebalan. Yang tadi kan masih agak enggak tebal putihnya kan. Biasanya kalau dia sudah penuh, kemudian seminggu kemudian setelah itu dia akan menebal putihnya kayak putih susu seperti ini. Nah, kalau susu seperti ini berarti dia ciri-ciri backlognya siap dibuka. Jadi dibuka depannya, biasanya dibuka bagian tutup korannya dan cincin hitamnya. Nah, jadi ini dibuka ya. Nah, kemudian nanti sudah bisa melakukan penyiraman. Jadi backlognya sudah putih seperti ini, kita lakukan penyiraman untuk menjaga kelembapan dia. Jadi suhu jamur yang diinginkan dia supaya bisa tumbuh optimal itu biasanya di antara 28 sampai 30. Nah, cuma kita di Palangkaraya ini kan biasanya suhu kalau siang kan lebih di atas 30. Nah, makanya dilakukan penyiraman. Nanti setelah ini mungkin saya review sedikit bumbung. Nah, mungkin ada pertanyaan gimana kalau misalnya nggak dibuka Pak, nggak dibuka tutupnya tadi, apakah dia masih bisa tumbuh? Jawabannya dia memang masih bisa tumbuh. Seperti ini contohnya ya kan. Nah, coba ini kalau diputar. Nah, jadi kan dia masih ada korannya, masih ada cincinnya kan, dia masih bisa tumbuh. Tapi kalau kita biarkan seperti ini, yang pertama biasanya pertumbuhannya kurang maksimal, sehingga jamurnya ini nggak terlalu besar. Itu yang pertama, nggak mengecil, mungkin ukurannya aja yang kurang besar seperti itu. Terus yang kedua, masa tumbuh dia lebih lama. Jadi masa tumbuhnya lebih lama dibanding dengan yang dibuka seperti ini, karena jamur ini untuk pertumbuhannya juga dia perlu oksigen, suplai oksigen, sehingga kalau nggak kita buka korannya, oksigennya kan agak masuk nih, agak lambat nih, terhambat kan. Tapi kalau dibuka seperti ini kan dia lebih cepat. Berarti bagus dibuka Pak? Iya, lebih bagus dibuka seperti ini. Nah, kemudian biasanya kalau perlakuan di tempat kami ya di sini biasanya kurang lebih 1 bulan setelah buka pertama, atau hitungannya 1 sampai 2 kali panen pertama, itu akan kami lebarkan pembukaan depannya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kami lebarkan bagian depannya. Kalau tadi kan seperti ini aja kan? Iya. Nah, kemudian Sekian budidaya jamur tiram yang baik dan benar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.